Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini akan kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri Alkitab. Kita baru saja menyelesaikan kitab Taurat dan kita membuat ringkasan lengkapnya. Malam ini kita memasuki kitab-kitab sejarah. Mulai dengan kitab Yosua. Kitab Yosua sesinya yang pertama. Saya pilih temanya Rahab, nenek moyang Mesias. Ya, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau setiap Rabu malam kami menelusuri Alkitab agar kami mengalami pembaharuan akal budi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mohon berkati program ini agar menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Berkati juga mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga setiap yang mendengarnya dan mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Malam ini adalah sesi pertama dari kitab Yosua dengan tema Rahab, nenek moyang Mesias. Baik, kita teruskan dulu slide-nya. Bapak Ibu sekalian, di sesi-sesi yang lalu kita sudah membuat ringkasannya ketika kita menyelesaikan kitab Taurat. Ya. Dari mulai kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal 11 itu permulaan segala sesuatunya. Kemudian dari pasal 12 Abraham dipanggil sehingga kemudian Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Di kemudian hari Abraham memiliki anak Ishak, Yakub yang akan melahirkan Israel. Israel kemudian sampai di Mesir, singkat ceritanya, sampai pada Yusuf matinya Yusuf. Nah, disitulah kitab Keluaran mulai kita bahas sejak matinya Yusuf, yaitu perbudakan di Mesir. Kemudian bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai di Gunung Sinai diberikan 10 firman. Turunnya Taurat itu di Gunung Sinai. Kemudian di kitab Imamat itu membahas waktu Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Diberikan hukum, peraturan. Segala hukum dan peraturan ada di sana. Semua tentang Taurat. Ya, kita tahu di sana. Kemudian ada kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu melanjutkan perjalanan dari kaki Gunung Sinai menuju Kanaan. Tetapi sesampainya di sebelah timur Sungai Yordan di tanah Moab, Musa mati sehingga digantikan oleh Yosua. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan, ini cepat saja karena sudah. Nah, jadi posisinya adalah di sini. Di sebelah timurnya Sungai Yordan. Sungai Yordan tuh yang biru ini. Nah, Israel berkemah di sini di dataran Moab, di perbatasan Kanaan. Di sebelah timur Sungai Yordan. Daerah ini disebut Transyordan. Ya. Oke. Sampai disitulah berakhirnya kitab Taurat. Kitab Yosua melanjutkan perjalanan dari sekeliling ini menyeberang sungai ke Yeriko, ya, melanjutkan perjalanan. Oke, kita teruskan dulu. Ya, jadi ini lebih jelasnya begini nih Bapak Ibu, ya. Jadi berkemah di sekitar sini Israel, lalu mau menyeberang ke kota Yeriko, kota terdekat. Kota Yeriko adalah kota yang paling kuno di dunia, tercatat. Ya, kalau Bapak Ibu ke sana, kalau ke Israel pasti diajak ke sana. Nah, sedangkan Kanaan itu daerahnya luas. Ya, ini adalah Sungai Yordan.
Sungai Yordan itu menghubungkan Danau Galilea. Ini Danau Galilea yang di sini nih. Airnya dari hulu ke hilir. Hilirnya di mana? Hilirnya ada di Laut Mati. Ini dia. Laut Mati adalah tempat yang paling rendah di bumi ini. Lokasinya paling rendah. Tingkat garamnya sangat tinggi, sehingga kalau kita tidur di air itu ngambang dia. Nggak bisa tenggelam. Seperti tidur di kasur, ya. Jadi ngambang. Itu Laut Mati. Ya, kita baca mulai Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Jadi Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, melanjutkan perjalanan. Udah tinggal nyebrang aja masuk ke Kanaan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Mereka di situ maksudnya umat Israel. Kepada orang Israel itu. Ya. Nah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ayat ini sering dicomot oleh orang-orang yang tidak belajar Alkitab. Ya, teologi kemakmuran. Dipakai sembarangan. Setiap tempat yang akan kau injak akan menjadi milikmu, gitu. Ya. Ini kan salah ya. Ini firman Tuhan ini khusus Israel zaman itu ketika mau menyeberang ke Kanaan. Kanaan akan diberikan oleh Tuhan kepada Israel. Bukan untuk zaman sekarang. Banyak sekali saya dengarkan gitu, waduh. Setiap tanah yang kau injak akan jadi milikmu, imani saudara gitu. Waduh. Ini dunia ini benar-benar deh. Ngajar Alkitab salah. Akibatnya yang mendengar ikut salah. Oleh sebab itu jangan mendengar yang sembarangan. Nanti salah yang rugi juga kita sendiri. Tuhan memerintahkan Yosua untuk kuat dan teguh hati, serta tidak lupa memperkatakan Taurat agar berhasil, agar Tuhan berkenan. Nanti bisa dibaca ayat-ayat detailnya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu lengkapnya ya. Jadi oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Yosua diperintah Tuhan, dalam 3 hari kamu harus berangkat, nyebrang. Jadi persiapannya 3 hari. Lalu Yosua memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin pasukan agar siap-siap menyeberangi sungai Yordan 3 hari lagi untuk menaklukkan Kanaan. Ya. Oke. Nah, ini dia. Yosua pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim. Sitim itu nama daerah. Kalau di layar ini Sitim. Ya. 2 mata-mata. Dulu mengirim berapa? 12 mata-mata ya dulu ya. Ini mengirim 2 saja mata-mata, pengintai. Pergilah. Amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Itu. Jadi bangsa Israel diperintah untuk mengamat-amati. Maksud saya mata-mata. Untuk mengamat-amati sebelum menyerang, diamati dulu. Diintai dulu keadaannya bagaimana. Kota, negeri itu, kotanya Yeriko bagaimana. Maka pergilah mereka dan sampai mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Perempuan sundal ini maksudnya pelacur. Yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang warna orange ini, saudara. Dari Sitim menuju ke Yeriko. Ya, itu yang orange warnanya. Nah,
Dari Yeriko situ, mereka menginap di rumah seorang pelacur yang namanya Rahab. Mereka nginap di situ, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu kira-kira bisa mengerti nggak mengapa mereka menginap di rumah seorang pelacur, pengintai ini? Karena pelacur itu kan dianggap hina oleh orang-orang lokal ya. Jadi orang lokal tidak akan ke rumah pelacur itu. Yang datang ke situ adalah orang-orang asing. Nah, pengintai ini masuk ke situ. Kalau ke rumah penduduk pasti tidak diterima, orang asing. Masuk ke situ menyamar sebagai orang asing ya. Itu penjelasannya mengapa dua pengintai ini menginap di rumah Rahab. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, itu adalah Yosua pasal 2 ayat 1. Kita lanjutkan dulu. Coba dibuka kitab Yosua ya, Bapak Ibu ya. Yosua pasal 2 ayat 1. Nah, di ayat keduanya, ya, ayat 2 sampai ayat 3. Kemudian orang-orang mendengar ada orang asing dua. Ya, ada dua orang masuk untuk menyelidiki negeri ini. Lalu dilaporkan hal itu kepada Raja Yeriko. Raja itu maksudnya pemimpin Yeriko ya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Coba cek ke rumah Rahab. Apakah benar ada dua pengintai itu yang bertujuan menyelidiki negeri kita? Gitu. Itu ayat 2 dan ayat 3. Berikutnya ayat, ya ini dia. Ayat 4 dan ayat 7 sampai 7 maksudnya. Tetapi Rahab telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Jadi Rahab menyembunyikan dua pengintai, dua mata-mata Israel ini. Ayat 5-nya, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Jadi Rahab berbohong dalam hal ini untuk melindungi dua mata-mata Israel itu. Mereka keluar tuh, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah. Kedua mata-mata itu sudah disuruh naik ke atap rumah. Dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Ya. Yang ditebarkan di atas sotoh itu. Disembunyikan di sana. Maka pergilah orang-orang itu mengejar dua mata-mata Israel ini ke arah sungai Yordan. Mengapa? Karena Rahab tadi cerita bahwa orang itu sudah keluar kota, kejar saja gitu. Nah, ke arah sungai Yordan pasti. Ke tempat-tempat penyeberangan. Kalau orang melarikan diri, biasanya ke tempat penyeberangan. Dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dikejar ceritanya. Padahal kedua mata-mata itu ada di atap rumah Rahab, disembunyikan oleh Rahab. Ya, oke, kita lanjutkan. Ayat 8 sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu, Rahab maksudnya, mendapatkan mereka di atas sotoh, di atap rumah maksudnya, ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Ini menimbulkan pertanyaan juga ini, Rahab tahu dari mana ya? Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu.
Bapak Ibu Saudara tahu ya, kenapa Rahab tahu? Karena kemenangan Israel terhadap orang Amori, terhadap Moab, itu yang peperangan sebelumnya itu sampai ke telinga orang Yeriko. Dan mereka gemetar. Sebab mereka sudah mendengar mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Makanya Rahab tahu. Jadi Rahab lebih membela orang-orang utusan Tuhan ini. Ya. Segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Laut terbelah gitu. Waduh, gemetar mereka. Sebab Tuhan berpihak pada mereka. Ya. Nah, ayat 10-nya dijelaskan tuh. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terbelah di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ya. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi mereka dengar tuh bahwa Tuhan sudah mengeringkan laut Teberau sehingga Israel bisa menyeberang, pasukan Firaun tertimbun lagi mati. Mereka dengar cerita-cerita itu. Ya. Terus raja orang Amori di seberang sungai Yordan semuanya ditumpas. Jadi mereka takut. Nah, ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Ketika orang-orang Yeriko mendengar itu, langsung lemes mereka. Gak bakalan menang nih kalau begini. Bahaya. Ya. Tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 12. Rahab minta mereka bersumpah bahwa mereka akan menyelamatkan seisi rumah Rahab. Dan mereka setuju. Rahab tahu. Waduh, Tuhannya luar biasa. Padahal Rahab bukan orang Israel loh, saudara. Rahab itu orang Kanaan. Ya. Jadi Rahab tahu Tuhan berpihak pada orang Israel. Sehingga Rahab berbuat baik dan Rahab minta supaya mereka bersumpah bahwa mereka akan menyelamatkan Rahab dan seisi rumahnya. Dan kedua mata-mata itu setuju. Yang perlu dilakukan Rahab adalah mengikatkan benang kirmizi pada jendela. Kedua orang itu diturunkan Rahab sebagai tanda bahwa bagi Israel bahwa keluarga di rumah itu harus dilindungi. Jadi begini, saudara. Yeriko itu punya tembok utama, tembok pertama. Kemudian ada tembok kedua. Nah, rumahnya Rahab itu di antara dua tembok ini. Sehingga dua mata-mata itu naik ke atas, tinggal diturunkan dari tembok itu sudah ada di luar Yeriko. Mengerti ya maksud saya? Jadi arkeologi menemukan bahwa kota Yeriko dibangun 2 lapis tembok. Nah, di antaranya itulah rumah Rahab. Jadi 2 mata-mata ini kemudian diturunkan oleh Rahab langsung keluar tembok dari atas gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan Rahab supaya nanti kalau Israel menyerang ia dilindungi, yaitu mengikatkan benang kirmizi di jendelanya, di jendela yang membawa turun itu. Jadi kalau orang Israel datang, dia lihat itu di jendela itu, kan itu adanya di luar tembok ya. Nah, lalu Rahab menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya letaknya pada tembok kota. Ini saudara, gambarnya ada di samping kiri nih. Ini Rahab. Ya. Ini Rahab sedang menurunkan dua mata-mata ini.
Nah, di sinilah diikatkan benang kirmisi. Jadi ketika pasukan Israel datang, dia lihat benang itu berarti rumah ini harus dilindungi. Letaknya rumah Rahab itu persis di pintu, di tembok kota ini. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 22 sampai 24. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Rupanya mata-mata ini nggak kembali ke Sungai Yordan. Kalau kembali ke Sungai Yordan, ketemu dong. Jadi mereka pergi ke pegunungan, ke arah barat. Ya, mereka tinggal di pegunungan itu 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah pengejar itu pulang ke Yeriko, barulah kedua orang itu pulang dari pegunungan itu, terus menyeberang Sungai Yordan dan sampai ke depan, ke hadapan Yosua. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bapak Ibu yang mengikuti sesi-sesi yang lalu, ingat nggak dulu? Dari pengintai yang dikirim, itu sebagian besar yang dari Kades Barnea survei ke Kanaan, kembali lagi membawa kabar buruk malah. Orang Kanaan besar-besar, jangan lewat sana gitu. Cuma Yosua dan Kaleb yang enggak, Tuhan beserta kita. Makanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke menyeberang Kanaan. Ingat ya. Nah, kali ini Yosua yang mengirim mata-mata. Dua-duanya mata-mata itu mengabarkan sesuatu yang positif, kabarnya positif, bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri itu ke dalam tangan kita. Seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Begitu. Jadi semua orang jadi semangat, ya. Oke. Sebelum dilanjutkan, kita kembali ke ini, ya. Perhatikan Bapak Ibu, yang orange tadi, yang warna orange, itu perjalanan dari Sitim ke Yeriko. Ini Yeriko ya. Di sini mata-mata Israel dilepaskan oleh Rahab, lari ke pegunungan ke sini. Tunggu 3 hari agar para yang ngejar dia kembali lagi ke Yeriko. Baru dia kembali lagi nih rutenya, kembali lagi dia. Nah, setelah kembali lagi, rutenya itu yang biru. Yang di sebelah paling bawah ini biru. Kembali ke Sitim menghadap Yosua. Ya. Begitu kisahnya. Ini bisa juga kemungkinannya yang merah. Dari Sitim ke Gilgal. Dari Gilgal baru ke Yeriko. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kisah yang singkat sebenarnya, tetapi ada hal yang sangat penting yang menjadi bahan diskusi kita pada malam ini. Ya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Tapi sebelum kita baca itu, kita perlu bertanya-tanya, apakah iman itu? Mengapa Rahab diperhitungkan sebagai saksi iman? Apakah perbuatan itu ada nilainya? Jadi keselamatan itu karena iman atau karena perbuatan? Ya, jadi inilah yang mesti kita persoalkan. Sebab ada banyak yang berpendapat bahwa perbuatan itu tidak menyelamatkan. Nah, kita harus lihat faktanya hari ini. Bagaimana faktanya? Sebentar. Ya, jadi faktanya kalau kita lihat ya, sebentar kita diskusikan saja. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan faktanya, gara-gara Rahab membela 2 mata-mata Israel ini, apa yang terjadi berikutnya terhadap dirinya?
Yang pertama, Rahab diselamatkan ketika Israel menyerang. Nanti seluruh Yeriko mati, kecuali Rahab dan keluarganya yang tinggal di dalam rumahnya. Nah, itu akibat dari perbuatan Rahab. Ia jadi hidup. Yang lain mati seluruh Yeriko. Yang kedua, Rahab dicatat sebagai saksi iman. Rahab dicatat sebagai saksi iman. Ya. Di kitab Yakobus itu, saksi iman. Ibrani maksud saya. Sebagai saksi iman. Coba kita buka kitab Ibrani ya. Ibrani pasalnya yang Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 di situ dikisahkan adalah karena iman Habel begini-begini, karena iman Henok begini-begini, terus begitu. Saksi-saksi iman sepanjang sejarah. Nah, di ayat ke berapa yang Rahab itu? Di ayat ke-31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Ya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ya. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena perbuatan Rahab itu, Rahab jadi selamat. Ya. Ya, ini jelas nih kalimat ini. Jadi Rahab selamat gara-gara perbuatannya itu. Seandainya dia tidak membela dua mata-mata itu, mati dia diserang oleh Israel. Nah, itu hanya selamat dari serangan, Pak. Ya, kita harus membacanya sebanyak mungkin yang bisa kita dapat informasinya dari Alkitab. Ya. Jadi jangan 1-2 ayat lalu membuat kesimpulan. Coba kita baca Yakobus pasalnya yang kedua, yang menjadi bahan diskusi kita. Yakobus pasal 2 dari ayat ke-14. Yakobus pasal 2 ayat 14. Ini sangat jelas. Ya, ini sangat jelas. Jadi coba kita baca perlahan ya, Bapak Ibu ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15-nya, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Gini loh Bapak Ibu, kalau ada orang datang ke kita, Pak, saya sudah 2 hari tidak makan. Ini beneran loh ya, bukan yang nipu. Tidak makan. Baiklah, sini saya doain. Udah didoain ya. Selamat jalan. Loh, apa gunanya? Dia tetap tidak bisa makan. Harus diberi makan, baru didoakan. Kan begitu. Banyak orang cuma berdoa tok kalau ada orang susah, nggak ditolong. Harus ditolong. Iman itu untuk apa? Cuma doa untuk cuma bicara, nggak ada perbuatannya. Coba kita lanjutkan dulu ya. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kan gitu ya? Baik. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Baik, itu baik.
Tapi ya, saya mau kasih tahu, kalau orang percaya Allah itu satu, baik. Tapi saya mau kasih tahu bahwa setan pun percaya akan hal itu. Lalu bedanya apa manusia dengan setan kalau cuma percaya Allah itu satu? Ya kan? 20-nya orang-orang banyak yang tersinggung kalau baca ini. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Siapapun yang mendengar online Bible Study malam ini, bertobatlah Bapak Ibu. Banyak yang berpendapat perbuatan tidak menyelamatkan, nggak perlu ada perbuatan. Aneh orang-orang itu emang. Baca kitab Yakobus ini. Iman tanpa perbuatan mati. Ya. Bahkan kitab Yakobus ini bicara sama orang-orang seperti itu. Hai manusia yang bebal. Ini kitab Yakobus loh ya, bukan saya loh ya. Orang-orang itu ditegur, kamu itu bebal. Nggak mau mengakui bahwa iman itu harus ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan apa maksudnya? Ya. Nah, ayat 21-nya. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nah, ini penting nih ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau orang nggak peduli terhadap perbuatan, dengan alasan perbuatan itu tidak menyelamatkan, itu salah konteks. Perbuatan yang benar itu menyempurnakan iman. Sebab kalau iman tanpa perbuatan, ngomong tok, itu bukan iman malah. Perbuatan yang terus-menerus di dalam iman, menyempurnakan iman. Ya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat, ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Jangan bilang saya ngajarin perbuatan loh ya yang menyelamatkan. Bukan. Diselamatkan karena perbuatan, bukan hanya karena iman. Artinya perbuatan dan iman. Artinya iman harus ada perbuatannya. Dibaca lagi itu, Yakobus 2 ayat 24 ya. Dan bukankah demikian juga Rahab? Nah ini dia. Pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Barulah kesimpulannya 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Ini malam ini contohnya sangat ekstrim. Seorang pelacur. Ya. Seorang pelacur dibenarkan, ditulis di kitab Ibrani sebagai salah satu saksi iman. Coba bayangkan. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata begini, pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga dibanding orang-orang beragama. Mengapa? Orang-orang beragama itu munafik. Pelacur ini merasa tidak berdosa. Dia melakukan yang benar. Mana yang lebih tinggi di hadapan Tuhan? Yang bertobat. Kan begitu. Banyak orang merasa benar nggak bertobat, malah jahat akhirnya. Ya. Jadi ini dicatat Bapak Ibu. Yakobus pasal 2 dari ayat 14 sampai 26. Ya. Oke, saya share sebentar, saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Jadi kalau ditanya apakah iman itu, iman yang hidup atau yang sempurna itu karena perbuatan. Perbuatan iman, tindakan iman. Kalau seseorang melakukan imannya itu, imannya makin disempurnakan. Tadi sudah kita baca ayatnya ya.
Mengapa Rahab diperhitungkan sebagai saksi iman? Karena perbuatannya yang membela mata-mata Israel. Artinya apa? Rahab membela pekerjaan Tuhan, misinya Tuhan. Kan begitu artinya. Apakah perbuatan itu ada nilainya? Jelas. Kalau Rahab tidak berbuat itu, seisi rumahnya dibunuh, mati, bahkan mungkin binasa. Ya. Jadi keselamatan karena iman atau karena perbuatan? Dua-duanya. Karena iman harus ada perbuatannya. Bukan perbuatan yang menyelamatkan, iman, tapi iman harus ada perbuatannya. Jelas ya? Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ternyata Bapak Ibu, kita tahu sekarang Rahab itu akhirnya menikah dengan Salmon, memiliki anak Boas. Boas menikah dengan Ruth, maka memiliki anak Obed, anaknya Jesse, kemudian Daud. Nah, sampai di sini kita tahu bahwa inilah silsilah daripada Mesias. Akhirnya sampai ke Yesus. Jadi Rahab adalah nenek moyang Mesias. Ini luar biasa ya. Padahal Rahab bukan perempuan Israel loh. Ini juga nih, Tamar. Kita sudah pernah bahas, bukan orang Israel. Ya. Ruth juga nih, Ruth. Ini luar biasa ini. Jadi ini Bapak Ibu. Ketika Yeriko ditaklukkan, hanya Rahab dan seisi rumahnya yang tetap hidup. Itu gara-gara apa? Gara-gara perbuatannya. Yosua 6 ayat 17, ayat 22 sampai 25. Akhirnya Rahab menjadi nenek moyang Yesus, masuk dalam silsilah Mesias. Matius pasal 1 ayat 1, ayat 5 sampai 6. Dan disebut sebagai salah satu saksi iman. Ibrani 11 ayat 31, tadi sudah kita baca. Perbuatan Rahab itu dibenarkan sebagai iman juga. Yakobus 2 ayat 25 yang tadi sudah kita baca. Jelas ya maksudnya ya. Nah, ini menariknya begini. Nanti Rabu depan kita akan lanjutkan kisahnya, yaitu ketika bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan terputus. Nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar. Terputus menjadi kering. Tapi kita akan bahas sesi depan. Yang menyisakan satu pertanyaan adalah begini. Seorang pelacur dipakai Tuhan sebagai dalam silsilah Mesias. Maksudnya bagaimana ini? Udah begitu bukan orang Israel lagi. Kan selain Israel tidak dianggap kafir kan? Tapi Tuhan justru memakai pelacur, memakai perempuan yang bukan Israel untuk muncul di silsilah Mesias. Kita sangat bersyukur karena Tuhan kita tidak membeda-bedakan siapapun. Asal bertobat, maka selamat. Siapapun. Ya. Jadi kita tidak boleh memandang rendah siapapun. Profesinya apapun. Kita harus seperti Tuhan. Bersahabat dengan siapapun yang mau bertobat. Kalau yang tidak mau bertobat ya nggak usah memaksa. Kita kan tidak boleh memaksa orang. Tapi kita jangan bergaul dengan para pencemooh. Kalau kita bergaul artinya mereka harus bertobat. Berhenti jadi pencemooh. Tapi kalau mereka tidak berhenti, jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Marilah kita bergaul dengan orang-orang yang di dalam kebenaran. Supaya saling menularkan kebenaran. Dengan siapa kita bergaul, disitulah roh kita terpengaruh. Impartasi itu terjadi ketika kita mendengar seseorang bicara kebenaran atau bicara gosip. Ya, ingat, apapun yang kita buat, yang kita perbuat,
sekecil apapun sampai sebesar apapun, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan hidupnya, apa yang telah diperbuatnya selama ia hidup. Apakah baik ataukah jahat. Nah, ini sangat jelas. Firman Tuhan itu sangat jelas sebenarnya kalau kita bisa membacanya secara konteks. Sesuai konteksnya dan lengkap. Begitu ya Bapak Ibu ya. Malam ini singkat saja. Jadi kita menarik suatu hikmat di sini bahwa Allah bisa memakai siapa saja. Siapapun yang hari ini masih hidup dalam dosa, cepat bertobat. Bisa dipakai Tuhan. Asal bertobat. Dalam contoh ini sangat ekstrim, seorang pelacur bahkan dipakai sebagai nenek moyang Mesias. Ya, sudah bukan Israel, pelacur lagi. Jadi ini justru kita makin kagum dengan Tuhan kita. Tidak membeda-bedakan orang, siapapun, mau Israel, non-Israel. Israel tidak lebih istimewa dari non-Israel. Zaman perjanjian baru ya, kalau zaman perjanjian lama mereka sangat istimewa. Tapi di zaman perjanjian baru, keduanya sama di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat, ayatnya mencatat begini. Dengan matinya, ia sebagai manusia, ia di situ Tuhan Yesus ya, maka hukum Taurat dan segala peraturannya dibatalkan. Supaya apa? Sehingga keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Apa keduanya menjadi satu? Israel dan non-Israel sudah tidak dibeda-bedakan, satu di dalam Tuhan. Itu maksudnya. Jelas ya? Amin ya? Amin. Oke. Co-host, silakan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Ya, baik. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand dan membuka video. Bagi penanya pertama, Bapak Bayu Rahendra, silakan Pak. Silakan Pak Bayu. Halo Pak. Halo. Ini saya mau tanya mengenai Rahab tadi kan ada kaitannya dengan iman dan pembenaran ya. Ya. Yang saya mau tanya di sini kalau kita berbicara dari case sebagai warga negara ya. Ya. Artinya kan Rahab ini kan punya tanggung jawab terhadap negaranya atau bangsanya di mana dia hidup gitu kan. Ya. Di mana Tuhan juga mengajarkan bahwa setiap warga negara harus bertanggung jawab penuh apabila bangsanya diserang oleh bangsa lain. Artinya kita berusaha untuk berjibaku gitu ya, untuk membela negara tersebut gitu. Nah kalau saya lihat di sini konteksnya Rahab ini kan ada sedikit rasa takut gitu ya. Jadi bukan mungkin nggak, ini pemikiran saya sih Pak. Maaf sebelumnya. Jadi kayak sepertinya dia takut dengan bangsa Israel karena dia melihat bangsa Israel pernah menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Sehingga rasa takut cemas Rahab ini spontanitas dia melakukan seperti mencari aman gitu ya kalau saya lihat. Nggak, ini sorry Pak, saya agak sedikit ini. Mencari aman sehingga dia mungkin terlintas dalam saat itu dalam kondisi yang mungkin dadakan, dia harus mengambil keputusan supaya dia dan keluarganya selamat. Apa yang dia harus lakukan karena dia melihat bahwa bangsa Israel sudah membumi hanguskan beberapa bangsa lain. Jadi dia mungkin ada rasa cemas di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya mau tanyakan, ini perihal nenek moyang Pak. Tuhan Yesus kan Mesias gitu ya. Mesias ini kan tidak ada benih ya. Kenapa konteksnya kok dilihat dari Yusuf ya Pak? Kenapa bukan dari Maria gitu? Karena Yusuf di sini kan saya lihat kan nggak ada sangkut pautnya dengan benih. Jadi yang dipakai kan Maria gitu ya. Oke, baik. Makasih Pak, itu aja. Baik. Silsilah Mesias dipandang dari dua pihak, Maria maupun Yusuf. Kalau kita baca kitab Matius dan Lukas, berbeda itu jalurnya. Ya. Nah, dua-duanya. Kenapa yang kali ini dari Yusuf? Karena secara hukum jalurnya lewat ayah. Meskipun benihnya bukan dari Yusuf, tapi itu formalitas di dunia. Ya. Jadi
Rahab ini belum tentu spontanitas. Kenapa? Karena kalau ia tinggal di Kanaan banyak sekali dewa-dewanya. Nah, dia cuma mendengar, dia lebih percaya, lebih memilih percaya kepada Tuhannya Israel. Begitu. Jadi bukan spontanitas, dia sudah tahu semua orang gemetar mendingan aku ikut Tuhan gitu. Nah, yang pertama kalau dibandingkan negara dan Tuhan, yang lebih tinggi adalah Tuhan. Pasti itu. Ini kan perintah Tuhan langsung nih. Nah, kalau perintah Tuhan yang langsung, yang lain sudah nggak usah dilihat. Gitu. Tapi kalau bukan perintah Tuhan, ya kita lihat kasusnya. Nah, kasus yang ini adalah perintah Tuhan sendiri. Langsung perintah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bicara, ini genocide nih. Enggak juga. Seluruh umat manusia milik Tuhan. Terserah Tuhan. Ketika Tuhan menghukum Adam dan Hawa, wah kok kejam? Ya enggak, itu memang konsekuensi. Nah, ini Kanaan memang Tuhan sudah tahu harus dimusnahkan. Seperti misalnya suku Amalek, namanya tidak akan ada lagi di dunia ini, gitu. Karena saking jahatnya. Jadi Tuhan mau membinasakan orang-orang yang jahat. Tuhan berdaulat, itu yang pertama. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, yaitu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kok. Sama dengan begini, kok Firaun dikeraskan, itu hukuman Tuhan memang. Tapi Tuhan tidak pernah begini loh. Orang baik-baik itu dibinasakan. Nggak pernah, kalau itu nggak pernah. Makanya kita sangat percaya kepada keputusan Tuhan, apapun masalah. Karena Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Bukan dewa yang jahat. Kan gitu. Kok dewa kan ada yang jahat. Begitu. Apa masih ada yang belum selesai pertanyaannya? Di unmute dulu. Iya udah Pak. Saya mau untuk yang ini Pak, apa namanya? Tadi pertanyaan Pak Wiknyo tadi kan sempat mengulas nih dari mana Rahab mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan negeri Yeriko kepada Israel, gitu, Kanaan kepada Israel gitu ya. Ya. Itu kenapa tuh Pak ya? Ketika Rahab mendengar berita-berita itu, laut terbelah. Terus jadi dia udah bisa menganalisa sendiri ya Pak ya? Iya, mengambil kesimpulan itu. Dan dia percaya ini pasti Tuhan yang benar nih. Gitu. Kalau analisa saya begitu sih, nggak ada kemungkinan lain soalnya. Iya Pak. Iya Pak, oh gitu, terima kasih banyak. Oke. Hari ini ya Pak, kan Bapak tadi punya pemikiran begini nih. Karena dia takut, dia cari aman, kan gitu ya. Oke, kalau misalnya begitu, hari ini orang nggak cari aman juga, sudah tahu Tuhan dilawan. Cari aman apa cari binasa itu? Iya. Tuhan nggak masalah kok, silahkan cari aman, datanglah kepadaku. Loh kan gitu Tuhan malan. Memang harus cari aman kepada Tuhan, tapi orang nggak mau cari aman. Aneh memang. Ya. Berarti Rahab memang udah mengikuti story-nya Israel ya? Iya, diikuti terus tuh pasti. Salahnya Israel udah diikuti nih. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita sambung dengan penanya berikutnya, Bapak Payaman Sinambela, silakan Pak. Silakan Pak. Shalom, makasih Pak. Shalom. Jadi kalau kita lihat tadi perjalanan Israel pada akhirnya dapat merebut Kanaan dengan suatu perjuangan. Ya. Jadi kalau khotbah di gereja kan sering kita dengar Kanaan. Ya. Tapi dalam modern sekarang jarang kita dengar Kanaan, tapi malah Palestina. Ya. Bagaimana ceritanya Pak peralihan nama Kanaan ini menjadi Palestina sehingga mungkin sampai sekarang terjadi perebutan di daerah Palestina ini. Yang pertama, yang kedua, kalau kita lihat tadi ke atas nenek moyang Yesus, pelacur Rahab, kemudian ada non Israel, Ruth. Saya tidak tahu lagi kalau ditarik ke atas, ada perempuan-perempuan yang bukan Israel. Taman. Nah, apa implikasinya kepada kita orang percaya pada saat ini? Terima kasih Pak. Oke, baik. Jadi implikasinya gini Pak, ternyata Tuhan memilih orang-orang di luar Israel juga. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan ras sebenarnya. Kan banyak orang bertanya, umat pilihan kok yang dipilih Israel, kok bukan bangsa lain gitu. Bukan. Itu kedaulatan Tuhan, tapi Tuhan tidak membeda-bedakan. Buktinya orang di luar Kanaan tetap dipakai.
Apalagi zaman Perjanjian Baru sudah tidak mengenal itu, Pak. Yang keduanya menjadi satu, Israel maupun non-Israel. Itu memang sengaja, saya pikir. Itu bagus tuh. Jadi di luar Israel dipakai Tuhan. Ya. Bahkan ketika itu pihak perempuan itu kan nggak ada di silsilah, Pak. Nggak penting di zaman itu. Tapi ini bisa ditulis di situ loh. Aneh loh, Pak. Yang namanya keturunan tuh biasanya dari garis ayah. Tapi ini mampir ditulis di situ. Betapa Tuhan mau memberitahu kita bahwa kita nggak boleh loh membeda-bedakan manusia. Rasis gitu nggak boleh, Tuhan aja nggak. Ya. Dan perempuan sama laki-laki juga nggak boleh dibeda-bedakan. Ya Tuhan pakai semuanya. Tuhan bisa pakai semuanya. Itu implikasinya kalau saya lihat. Mengapa Tuhan pakai ya. Tapi intinya harus satu. Mau bertobat, beriman kepada Tuhan, berpihak kepada Tuhan. Jadi bukan hanya beragama Kristen tapi tidak berpihak pada Tuhan. Agama dipakai untuk kepentingannya misalnya. Tapi nggak bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Lah kan itu bukan yang dimaksud Tuhan begitu. Dan itu banyak yang begitu. Ya. Pak Payaman, apa yang belum saya jawab ya tadi ya pertanyaannya ya? Peralihan nama dari Kanaan menjadi Palestina. Oh ya, kalau soal Kanaan, setelah Israel masuk kan menjadi tanah Israel, Pak, bukan Kanaan lagi. Oh. Iya kan? Itu step pertamanya tuh. Setelah Israel masuk, semua raja ditaklukkan, itu sesi-sesi mendatang tuh, Pak. Maka semua dibagi tanahnya. Suku ini dapat tanah yang ini, Ruben dapat di sebelah baratnya, Yordan dan seterusnya. Nah, pembagian itu selesai menjadi Israel itu, bukan Kanaan. Nah, Israel sekarang ada istilah Palestina, itu cerita konflik berkepanjangan kalau itu. Itu kalau didebatkan nggak selesai juga, Pak. Palestina itu siapa sebenarnya? Kan gitu kan? Ya, Pak. Apakah Filistin? Bukan. Siapa? Kalau kita perhatikan kan itu suku Arab, Pak, sebenarnya. Suku bangsa Arab. Arab kan lain, tempatnya bukan di situ juga. Nah, ini jadi ribut, Pak, kalau didiskusikan. Nggak ketemu kan soalnya. Mereka kan pendatang sebenarnya. Kalau lihat sejarah ya. Kalau narik sejarah itu sejak awal banget dong. Jangan cuma tahun berapa gitu. Nah, itu curang namanya. Kalau dari dulu banget, itu Kanaan. Lah Kanaan ditaklukkan Israel, selesai sampai di situ ceritanya. Terus ada bangsa lain lagi? Nggak ada. Masalahnya ketika Israel tahun 70 Yerusalem dihancurkan, maka bangsa Israel diaspora tercerai-berai ke seluruh dunia kan? Iya. Nah, ketika itu terjadi kekosongan Yerusalem. Nah, maka masuklah suku bangsa Arab ini mulai menduduki dan seterusnya gitu. Nah, barulah Israel kembali lagi di tahun 1947 kan merdeka. Begitu ceritanya. Tapi kalau potongan historinya atau sejarahnya tahun 47 kan baru datang pendatang berarti. Nah, ya kan gitu jadi nggak ketemu. Dulu banget itu siapa rajanya? Kan Daud. Memangnya Daud orang Arab? Daud, Salomo, memangnya orang Arab? Semuanya orang Israel. Kalau mau jujur ya. Gitu, Pak. Tapi ini menimbulkan konflik berkepanjangan sampai hari ini. Nggak bisa selesai itu. Iya, Pak ya. Jadi Iya. benar aja sebenarnya bahwa Israel ini tanah Israel ya. Cuma ditinggalkan sampai 2000 tahun di Nah, lain. masalahnya ditinggalkan ribuan tahun itu, Pak. Di situ terjadi debat kan. Kalau udah ditinggalin ya sudah dong. Tapi Israel berkata, ini Tuhan yang janji. Gitu. Jadi ribut, Pak. Nggak selesai akhirnya. Sampai hari ini. Ya, makasih banyak, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Ya. Berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu Ine, silakan Bu. Ya, Bu Ine silakan. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ya, saya mau tanya yang Ibrani 11 Pak. Ini kan Ibrani 11 itu tentang iman, ya iman dari orang-orang itu kan, Ya. tokoh-tokoh Alkitab gitu. Iya.
Terus di ayat 39-40 Pak, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ya. Saya mau tanya tolong jelaskan yang tanpa kita itu maksudnya bagaimana Pak? Oke, jadi kalau kita baca Alkitab ya dari Perjanjian Lama, kemudian ada perjanjian yang pertama di Gunung Sinai, Taurat. Nah, di kemudian hari ada perjanjian yang lebih baru dari Taurat. Mengapa harus ada yang lebih baru? Sebab yang lama atau yang pertama tidak bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan adalah perjanjian yang kedua oleh darah Yesus. Injil kasih karunia. Makanya Taurat tidak berlaku lagi bagi orang percaya Kristen ya. Kalau bagi orang Israel yang masih agamanya Yudaisme ya Taurat tetap. Tapi kalau bagi orang Kristen bukan Taurat gitu. Ya. Jadi ini maksudnya adalah Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Kalau di bumi ini kita nggak dapat. Kan gitu kan? Nah, Ya. dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Di bumi kita nggak dapat. Kenapa? Karena dijanjikan yang lebih baik. Di langit yang baru, bumi yang baru. Gitu. Ya. Berarti yang tanpa kita maksudnya kita Tanpa perjanjian baru, tanpa umat perjanjian baru, mereka nggak bisa sempurna juga. Oh, iya. Tanpa adanya perjanjian yang baru, nggak bisa sempurna yang lama. Karena perjanjian lama hanyalah bayangan akan apa yang terjadi di perjanjian baru. Sedangkan tubuhnya adalah perjanjian baru, yaitu Kristus. Ya, jadi kayak estafet ya, Pak. Ya. Nah, makanya kalau orang berhenti di perjanjian lama, ya dia nggak mau sempurna berarti. Ya. Ya. Ya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya. Ya. Selanjutnya Bapak Konstanara, silakan Pak. Pak Konstanara, silakan. Ya, Shalom Pak Wigno. Shalom. Ya Pak, sebelum saya bertanya, saya berterima kasih Pak Wigno untuk kebenaran-kebenaran selama ini yang mengubahkan pola pikir Pak. Salah satunya mengenai keselamatan itu Pak sendiri. Dimana kalau Pak Wigno menjelaskan tadi dari Rahab, seorang perempuan sundal masuk di dalam silsil Mesias begitu Pak. Ya. Dulu juga saya orang yang keras menolak Pak kalau dikatakan perbuatan itu bisa menyelamatkan begitu Pak. Artinya maksudnya bukan saja karena iman tetapi juga perbuatan begitu. Ya. Harus utuh ya begitu. Ya, harus utuh. Selama saya mengikuti beberapa video-video Pak Wigno di YouTube, baru saya mengerti seperti yang Yakobus bilang tadi bahwa kalau kita hanya percaya saja berarti kita hanya sama dengan setan Pak begitu, karena cuma percaya di nalarnya saja tanpa ada yang sesuatu yang kita buat begitu. Ya. Nah, yang saya mau tanya Pak, mengapa itu begitu banyak orang yang keras menolak hal seperti itu Pak, yang katanya perbuatan itu tidak menyelamatkan? Apa kira-kira yang membuat begitu sehingga kadang-kadang juga kita repot menjelaskannya karena sudah pokoknya begitu Pak? Ya. Apa yang membuat kira-kira seperti itu Pak? Oke, ini pertanyaan bagus sekali nih, karena banyak orang yang seperti itu. Bahkan saya bicara seperti ini bisa diplesetkan video saya. Ini loh pendeta yang mengajarkan keselamatan karena perbuatan gitu. Padahal saya nggak mengajarkan begitu. Saya mengajarkan sesuai kitab Yakobus bahwa iman harus ada perbuatannya. Artinya keselamatan kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan ini yang menunjukkan iman kita gitu loh. Bukan cuma perbuatan baik biasa, bukan. Ya. Perbuatan iman, melakukan kehendak Tuhan. Itu aja dipelintir-pelintir. Mengapa demikian? Salah satunya karena dia tidak belajar Alkitab secara utuh. Pilih-pilih ayat. Kan ada ayatnya itu Pak. Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan Taurat gitu. Ada. Tapi karena iman. Gitu.
Nah, memangnya saya bicara soal Taurat? Tidak. Betul. Kita bicara soal iman yang ada perbuatannya. Perbuatan yang bagaimana? Yang sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai Taurat. Begitu. Betul. Nah, begitu aja nggak ngerti. Coba aja yang mendengar ini, tanya jawab ini. Tetap aja nggak ngerti nanti. Premis itu benar-benar seperti menyihir itu loh, Pak. Orang itu tersihir dengan doktrinnya. Lihat kalimat di Alkitab aja nggak bisa mengerti. Padahal sederhana begini loh. Iya, mungkin seperti itu Pak Wikno. Jadi ya bukan juga, saya juga dulu begitu sih Pak, lama sekali. Dari 2006 saya ngototnya sampai 2013 saya ngototnya. Pokoknya perbuatan tidak menyelamatkan, sehingga kita ya apapun yang kita lakukan dianggap sudah benar begitu. Oh, nah Makanya kebetulan dong Pak. Kalau gitu saya mau tanya Pak Konstan, kenapa dulu begitu? Kira-kira kenapa nih? Pengen tahu. Mungkin saya kurang belajar kebenaran, kurang mau membuka hati begitu untuk menerima yang lainnya begitu Pak. Seperti yang tadi saya katakan ya Pak, mungkin pilih-pilih ayat. Pertama mungkin begitu, kedua mungkin mau yang enaknya saja Pak. Oh, oke. Yang hanya nalarnya, tapi kita mau yang bagusnya begitu. Ya. Setelah dijelaskan tadi, berarti kalau cuma nalar berarti kita sama dengan iblis dong, dengan setan dan begitu Pak. Setan kan percaya Allah itu satu. Betul. Iya. Artinya mereka percaya. Kalau percaya seperti itu berarti kita ya kurang lebihnya seperti itu kalau tidak ada perbuatannya. Iya. Makanya saya bilang sama diriku Pak, mungkin saya dulu egois Pak. Tidak mau dibentuk begitu, diubah pikirannya. Ya. Luar Jadi biasa. saya Puji Tuhan. terima kasih Pak. Pernah saya ikut seminar atau pendalaman Alkitab yang orang selama jadi kipas-kipas saja tanpa perbuatan. Saya ketawa Pak, ekspresinya Pak Wikno pegang kertas baru kipas-kipas. Soalnya enak Pak kipas-kipas. Nah, itulah. Padahal memang kita mau hidupnya berjuang, Tuhan Yesus bilang. Iya. Puji Tuhan. Ya, Pak. Oke, Terima Pak, kasih luar Pak biasa. Wikno. Ya, Tuhan berkati ya Pak. Tuhan berkati, Pak. Ya. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu Meme, silakan Bu. Shalom Pak Wikno, selamat malam. Shalom. Terima kasih ya Pak untuk kebenaran malam ini, sangat luar biasa. Pak Wikno itu seperti preaching. Ya, betul. Yang mana bisa membuka pola pikiran seperti Bapak apa tadi ya sebelum saya? Pak Konstan Nara. Ya betul ya. Kalau di gereja-gereja lain sih cuma percaya sama Tuhan Yesus itu udah bisa masuk surga Pak ya. Ada beberapa gereja seperti itu ya. Yang alami, tapi terjumpa sama Pak Wikno luar biasa diberkati Pak. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak. Ini Pak, saya mau tanya tentang ya Pak. Ya. Tentang ini Rahab, ya kan sudah jelas sekali sih perempuan surga gitu ya Pak. Saya mau tanya gini dulu Pak. Rahab kan ini kan sudah seperti mengkhianati bangsanya dengan menyembunyikan kedua pengintai bangsa Israel. Ya. Apakah mengkhianati bangsa itu bukan dosa ya Pak ya? Mengkhianati siapa Bu? Seperti Rahab kan sudah mengkhianati bangsanya sendiri Pak. Oh, oke. Nah itu tadi saya sudah jawab kan. Kalau dibandingkan dengan Tuhan mana yang lebih tinggi? Nah begitu pilihannya. Kalau taat sama bangsanya sendiri melawan Tuhan, bagaimana? Itu lebih parah lagi. Ya kan? Dia sudah melakukan yang lebih benar. Misalnya gini Bu, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita harus pilih yang lebih baik. Masa pilih yang lebih jelek? Ya enggak dong, pilih yang lebih baik posisinya. Apalagi kalau dihadapkan Tuhan, yang lain sudah enggak ada artinya. Gitu. Jadi maksudnya kita enggak worry sangat lah ya Pak kalau kita tinggal di mana-mana aja, dan kita mengenal Tuhan yang betul. Yang penting kita mengenal Tuhan yang benar, kita lakukan kehendaknya, cukup, kita nggak usah takut dimanapun. Terus bagaimana itu Rahab sampai dapat beriman kepada Tuhan Allah ya Pak ya? Maksudnya bagaimana? Maksud saya bagaimana Rahab itu sampai dapat beriman kepada Tuhan, sementara dia kan di tanah.
Oke, baik. Jadi Rahab ini mendengar apa yang dilakukan Tuhan. Laut terbelah, ya kan? Suku bangsa Amori dan sebagainya dikalahkan, dahsyat. Artinya Tuhan berpihak pada Israel. Sehingga Rahab, aku mau. Nah, itu Bu. Iman timbul dari pendengaran. Itu. Jadi zaman sekarang juga sama sih sebenarnya. Orang-orang memang nggak tahu Tuhan Yesus. Kan pernah dengar. Kalau nggak binasa loh. Tetap aja orang nggak takut. Nah, tapi Rahab takut. Nah, itu bedanya. Jadi yang beriman siapa? Orang sekarang atau Rahab? Kalau dibandingkan. Tapi Rahab takut. Nah, orang sekarang dikasih tahu Tuhan Yesus segera datang. Nggak takut juga tuh. Jadi jangan bilang, oh itu karena takut tuh Rahab jadi membela. Ya sama aja, kau takut nggak sama Tuhan hari ini? Kau takut, belain Tuhan. Belain pekerjaannya. Lakukan kehendaknya. Nah gitu loh. Sama aja sih. Namanya manusia kalau tegar tengkuk ya sama aja. Jangankan Rahab, Bu. Itu umat Israel yang berjalan sendiri di laut yang terbelah itu kan mengalami sendiri. Nggak takut tuh sama Tuhan. Jadi Rahab itu luar biasa. Mendengar aja udah takut. Dan membela. Gitu. Hari ini orang sudah dengar firman dan sebagainya. Nggak belain pekerjaan Tuhan. Nah gitu ya. Jadi kita mesti belajar. Rahab aja bisa. Takut. Lah kok zaman sekarang kita nggak takut ya. Aduh. Begitu ya Bu Meme. Sebentar ya Pak, cuman ini timbul aja dalam pikiran saya Pak. Terus Rahab itu taunya dari mana gitu loh Pak? Kalau seperti kita kan taunya Tuhan Yesus kan kebanyakan gospel ataupun jadi maksud saya Rahab ini dia tahu Tuhan Allah Bapa itu yang berkuasa itu dia tahu dari mana gitu? Apa dulu sudah ada gospel? Belum. Rahab tahu dari cerita-cerita orang bahwa Israel laut dibelah loh oleh Tuhannya. Terus itu suku bangsa Amori dan sebagainya yang ditakuti, kalah semuanya. Nah, jadi Rahab tahu yang ini nggak mungkin nih, gitu. Yang ini pasti Tuhan nih, gitu. Begitu ya, Bu Meme ya. Pak, jelas. Oke. Jelas sekali Pak, makasih ya Pak. Memberkati. Makasih ya. Oke. Selanjutnya Bapak Sandi. Silakan Pak. Pak Sandi silakan. Malam Pak Wignyo. Selamat malam. Terima kasih buat firman Tuhan Pak. Ya, silakan. Kalau dengan cerita Rahab ini berarti Pak kalau waktu itu bukan hanya Rahab ya mendengar bahwa Israel itu telah berperang dengan orang Amori dan banyak kejadian-kejadian yang membuat Rahab takut. Ya. Bahkan kalau dari cerita kan Raja Yeriko sudah tahu kan. Ya. Berarti masyarakat di sana ternyata sudah mendengar berarti ya. Betul. Dan berarti hanya Rahab yang menjadi takut dan percaya kepada Allah Israel ya. Betul. Jadi ceritanya bisa dijual kalau dicerita sekarang semua umat manusia sudah mendengar firman Tuhan ya Pak ya. Ya. Tapi hanya sedikit yang apa ya Pak ya? Yang takut. Yang takut. Padahal kan intinya Injil ini bahwa kita ini sebenarnya akan binasa, tapi karena kasih Tuhan kita diselamatkan kalau kita percaya ya. Betul. Tapi buktinya orang-orang tetap tidak percaya. Iya kan? Yang tidak percaya. Nah, itu makanya. Mestinya kita belajar dari Rahab nih, mendengar aja dia, iya deh aku belain, aku takut gitu. Sama. Iya. Gitu. Ya. Terus ada pertanyaan juga Pak. Kan kalau dari silsilah Tuhan Yesus, berarti dia kayaknya menikah dengan orang Yahudi ya? Boas ya. Ya, dengan ya. Berarti
setelah Israel menyerang kota Yeriko, berarti dia dan keluarga bisa lolos itu juga Ya, ternyata. dilindungi malahan. Iya, dilindungi. Jadi berarti Rahab bisa jadi dia juga mengikuti adat istiadat Yahudi, atau dia juga dengar Taurat berarti ya Pak ya? Pasti. Kan Begitu ya, Pak, kawin ya? setelah menikah itu pasti dia dengar. Suaminya kan Iya. rajin pasti. Pasti dia juga baca-baca Taurat, belajar Taurat. Ya bisa jadi. Iya kan? Cuman yang kalau saya cari di Alkitab, nama Rahab banyak juga ya Pak ya. Bagaimana bisa bisa menentukan bahwa Rahab yang itu loh, yang yang jadi istrinya siapa tadi? Boas. Iya. Kalau saya cari Alkitab ada juga banyak namanya Rahab, Pak. Ya. Begini, kita lihat konteksnya aja. Kita lihat konteksnya. Kalau kita lihat konteksnya, ya, nanti kita tahu ini Rahab yang itu. Nah, iya sih Pak, iya sih. Sedangkan nama Rahab dipakai untuk nama monster juga. Monster laut, itu Leviathan, Rahab gitu. Bisa. Tapi itu gampang kelihatan dari kalimatnya. Makanya kalau baca Alkitab tidak boleh lihat kamus saja, harus lihat konteksnya juga. Oke. Ya. Itu aja sih Pak. Oke, Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak. Yuk, mari. Ya. Selanjutnya Ibu Herti Sunloy, silakan Bu. Bu Herti silakan. Iya, selamat malam Bapak Wignom. Selamat malam. Iya, pertanyaan saya bahwa berdasarkan cerita dari Rahab, bahwa pada waktu itu belum ada informasi yang bisa dilihat oleh sosmed seperti sekarang. Ya. Dia hanya mendengar daripada percakapan orang-orang mungkin dari kampung ke kampung. Ya. Dan dikaitkan sampai sekarang sudah ada yang namanya sosmed, di mana semua orang di seluruh dunia bisa mendengar tentang Yesus. Ya. Dan ada orang-orang di luar yang tidak menganut sebagai pengikut Kristus, yaitu orang-orang non-Kristen. Ya. Tetapi mereka mendengar daripada sosmed bahwa mereka juga mendengar tentang perbuatan-perbuatan daripada Yesus dan mereka melakukan itu. Ya. Pertanyaan saya, apakah perbuatan mereka itu bisa disebut juga iman kepada Kristus dan mereka bisa diselamatkan? Itu pertanyaan Tidak bisa. saya. Yang namanya iman terhadap Kristus harus menerima Kristus. Tidak ada orang yang menolak Kristus tapi dianggap beriman kepada Kristus, nggak ada. Iman kepada Kristus artinya menerima Kristus. Alkitab mencatat bahwa barang siapa menolak anak, dia menolak Bapa. Barang siapa tidak memiliki anak, maksudnya Yesus, maka ia tidak memiliki Bapa. Jadi orang yang menolak Tuhan Yesus pasti tidak selamat. Sekalipun perbuatan-perbuatannya dia itu perbuatan yang berdasarkan kepada kasih kepada Kristus, yaitu dia melakukan mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan, walaupun dia tidak satu agama dengan kita. Oke, jadi begini Bu, Tuhan Yesus berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, kau pasti melakukan seluruh perintahku. Baik. Itu menurut Alkitab ya. Jadi kalau ada orang yang menolak Tuhan Yesus tapi melakukan kasih dan sebagainya, itu tidak mengasihi Tuhan. Tuhan yang mana yang kau layani? Iya, baik. Ya. Iya, baik Bapak. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana pelajaran yang kita tarik dari cerita Rahab untuk orang-orang Kristen kita sekarang ini terhadap Rahab-Rahab yang lain. Contoh dalam kurung ada di orang-orang yang berstatus sosial seperti Rahab, tetapi mereka juga melakukan perbuatan yang baik. Kadang kita sebagai orang Kristen kita melihat daripada bajunya saja, tetapi kita tidak melihat perbuatannya itu. Bagaimana iman Kristen kita ini untuk dapat melihat akan perbuatan daripada Rahab-Rahab yang zaman sekarang ini, ya, sekalipun mereka seperti itu, tapi mereka berbuat baik. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi begini, Rahab ini menjadi pelacur, kita tidak tahu latar belakangnya. Mungkin terpaksa, mungkin keadaan ekonomi dan sebagainya.
Iya. Ya. Dan ketika Rahab dilindungi setelah Yeriko hancur, dia tidak menjadi pelacur lagi loh. Ah ya, baik. Ya, itu digarisbawahi. Jadi kalau sekarang ada Rahab-Rahab yang lain, kita tidak boleh menghakimi yang pertama. Kita justru harus kasihan. Tapi Rahab-Rahab ini harus bertobat juga, bukan berarti terus praktek sebagai Rahab, nggak boleh. Kalau dia tidak mau bertobat, ya kita tidak bisa apa-apa juga. Yang kita harapkan itu keselamatan jiwa. Iya. Kan kita sebagai alat di tangan Tuhan ya sama, maunya keselamatan jiwa. Udahlah, masa lalu yang kelam segelap apapun, udah nggak masalah. Sekarang bertobat aja deh. Gitu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak Ya, untuk penjelasannya. Tuhan Iya, berkati. baik. Tuhan. Habis ya? Tidak ada yang tanya Iya, lagi ya? Pak. Sudah habis. Ya? Baik. Malam ini kelihatannya pendek tapi panjang juga ya. Oke, terima kasih Saudari Ripka yang sudah bersedia jadi co-host, yang melayani kita semua. Malam ini kita sudahi dulu ya Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui acara malam ini, banyak di antara kami yang mendengarnya, dibukakan pikirannya, dicerahkan pikirannya, dan mengalami pemulihan. Jika ada yang sakit, Tuhan mohon sembuhkan. Jika ada yang mempunyai masalah, biarlah Tuhan berikan hikmat juga. Tapi terutama biarlah melalui contoh Rahab ini kami semua berubah menjadi merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak menghakimi sesama, mengasihi orang berdosa, dan semua yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Terima kasih juga untuk semua orang yang mendoakan pekerjaan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berkati setiap kami, terutama yang mengerti firman-Mu, dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.